Pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda akan berakhir. Ventilator di layanan kesehatan pun nampak semakin nadir. Apalah arti protokol kesehatan kalau hanya di bibir? Pemerintah pun nampaknya tidak pernah hadir. Usaha kecil menengah banyak yang gulung tikar karena sepi. 800 triliun habis, tapi dampaknya tidak terlihat pasti. Harus berbuat apa supaya usaha tidak mati? Mau tahu kelanjutannya? Tetap santuy bareng Kopita. Nah, ngomong-ngomong tentang COVID ini, kalau kita lihat industri-industri di belakangan ini mungkin banyak yang berjuang keras lah, karena seperti yang kita tahu banyak perusahaan yang mau ndak mau harus di PHK anggotanya, mau ndak mau harus tutup kantornya. Ini berarti pemasukannya lebih sedikit daripada sebelum masa pandemi toh. Tapi yang saya agak tertarik sebenarnya untuk lihat industri kreatif, nah utamanya untuk industri kreatif di Makassar. Untuk itu saya sudah punya 2 orang yang akan menemani ceritanya toh. Saya akan bertanya-tanya tentang apa sih yang mereka lakukan pertama. Terus nanti kita lihat semua anunya, apa yang akan saya tanya. Jadi langsung saja ada 2 orang bintang tamu. Yang pertama Aldi bro. kalau yang di samping Andi. Mirip di. Ih, mirip-mirip. Yang satu, saya kira ada 3 orang Ki. Ada satu Ada ya. satu. Tapi namanya Ah, beda juga. jauh jadi Oh, jadi tahu saya Iya. yang A saja yang itu. Ini yang sama tanya, kalau untuk sekarang jangan dulu fokus ini, saya fokus ke pribadi dulu. Pak. Di selama 6 bulan kurang lebih kira-kira apa kegiatan tak? tidur, rebahan. Iya sama kayak gitu. Kreatif itu boleh. Boleh sama. Nanti dikupas saja tapi mukanya diganti tuh. Kalau kerjaan ini apa telekomunikasi. Oh, telekomunikasi Iya. memang jadi. Cuma kan apa kayak istilahnya kayak proyekan tuh. Jadi Oh iya. bisa ini banyak waktu kosong juga. Banyak waktu kosong, betul. Apalagi kemarin kan pandemi jadi keluar daerah kan jadi Kurang, ya? kurang. Betul. Kalau saya sih kemarin sempat ngurusin juga punya kargo. Jadi semenjak pandemi kan alhamdulillah masih hidup lah ya kargo. Oh iya, karena koreksi kan kalau saya tahu kan, tapi justru logistik lebih dibutuhkan, kini lebih meningkat. Cuman kalau saya kan fokusannya di udara itu tonasenya menurun gara-gara kenaikan tarif dan sebagainya. Betul. Dia tahu sedikit. Terus kalau misalnya hobi tak? Apa ini? Olahraga tidak. Seni, maksudnya seni juga setengah-setengah. Sebenarnya ini apa? Kan pernah bikin apa? Ikut di workshop kayu. Oh. Pernah ikut juga workshop besi itu. Jadi mungkin bikin sih hobi. Oh, hobinya bikin-bikin. Iya, bikin-bikin. Saya kira hobinya ikut workshop. Bisa ikut workshop kayu, Bisa ikut jadi. workshop besi. Bikin workshop kalau Bikin bikin workshop. Iya, Ikut dulu. Kalau Andi sih hobinya apa? Kalau saya hobinya main Among Us sekarang. Oh, Among Us. Spesifik dia, spesifik ke Among main Us. Among Us. Iya, Biar karena trending. fitnah ini. Oh, berarti tukang fitnah ini. Harus, itu kan kerjaan kita. Kerjaan kita. Jadi itu tadi Bullshit. sedikit. Sering fitnah, cepat kiamat. Cepat. Oh, kiamat, fitnah bikin kiamat Iya, sekarang. zaman fitnah itu. Oh iya, tahu ini. Kiamat mendekat kalau sudah fitnah di mana-mana. Nah, tadi kita sudah bahas tentang personal mereka, siapa mereka, hobinya apa. Mungkin kalau umur jangan nih tadi. Masa 18 mah kemarin. Oke, seperti yang tadi sempat saya singgung di pembukaan, Iya. ada saya sebut industri kreatif. Yang saya mau tanya ke kita berdua ini, kenapa Ki memilih ini industri kreatif? Jalan tak, kasarnya saya bilang. Kenapa bro? Iya ya. Pasti masih berpikir Ki, bilang gitu. Itu mau dulu deh, Andi mau dulu. Sama-sama berpikir. Iya, jadi pertama itu saya bergeraknya di ketertarikan. 2018 pertama saya punya brand sendiri. Aha. Itu dia bergeraknya di bidang pyrograph. Apa itu paragraf, Bos? Pyrograph itu kayu yang dibakar itu pakai solder kayak solder. Oh, iya. Nah, itu. Oh, baru tahu itu. Terus Akhirnya 2018 sampai ya 2019 kemarin fokus bikin event juga. 2020 akhirnya bergabung dengan timnya Indis. Oh, jadi kalau mau dibilang anak baru Ki di timnya ini, Ki. Iya, betul. Paling terakhir Saya- masuk berarti. Lama nih. Ya baru lah kalau baru official lah. Oh, baru sudah lama kemarin tadi baru official. Betul. Tidak begini, jadi Iya. saya sama Andi, sama Ian Oh, ada sudah satunya yang lama ada satu proyek kan.
Oke. Sudah lama bareng, cuma kan ya aku lagi dibikin ini. Dan Iya, sini iya, mau iya. saja, ikut bantu-bantu urus ini toh kulit. Nah begitu nih, jadi awal mulanya ini kita bikin proyek anak apa kayak apa istilahnya? Kelas tadi. Kelas ya, Oh, belajar kelas. workshop, belajar workshop Oh. kulit. Jadi saya sama Andi tuh bilang, masa kalau saya urus, saya Tommy bikin, saya Tommy urus ini tuh, Iya, urus iya, ini. iya. Mending bilang, ayo nih sama-sama kita bikin kelas. Nah, dia sama Ian, ikut nih bikin kelas kulit. Kelas Kelas kulit. kulit. Jadi pas pandemi, kan otomatis kelas kulit juga stop juga. Iya, kelasnya dia, Ya, kelasnya tuh. iya, 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 pandeminya tuh social distancing lah apalah. Nah sih mau kayak di Inggris bantu-bantu lagi. Dia Hmm, juga tertarik tertarik lagi. sama produk-produk kulit. Sudah nih, jadi nih. Jadi Iya. nih yang namanya ini Kulit. Apa? kasih tau cara bacanya. Makassar Indische ya. Indis saya. Oh, Indische saja. Jadi apa nama usaha ini? Jadi awalnya namanya Oh, Indis iya. Party. Indis Party. Party. Ejannya itu ejan Belanda. Ah. Indis Partai. Oke. Tulisannya partis tuh tapi ejannya partai. Partai. Jadi ini kan kayak apa partai sosial pertama di Indonesia. Dulu artinya kan arti aslinya. arti aslinya kan Partai Indonesia tuh. Partai Indonesia. Cuma kan kita kulit tuh bingung ke apa namanya bagus ini. Mau bikin usaha kulit tuh apa bagus namanya. Tapi mau nggak konsep bawah itu old school kita. Fintech kayak pas pernah belajar sejarah. Indis Party ini old school sekali Bagus namanya tuh. Yang ini mau deh. Ini Nggak ada filosofi apa? Nggak ada. Oh, enggak, Nggak jadi ada filosofi. ini mode Ah. dan Belum- yang kedua belum. orang setuju, Ji. belum di top kemana arahnya tuh belum di top kemana arahnya. Lama-lama kita bikin pelatihan Iya. tuh ternyata ini ada sosialnya juga. Berarti jiwa aku memang kayak pelatihan kulit juga. Pelatihan kulit. Akhirnya saya panggil nih kita bicarakan konsepnya apa. Ternyata bagus nih animo masyarakat terhadap pelatihan seperti ini tuh besar ki. Tertarik ya. Tertarik ki. Lanjut sampai pandemi. Yang mau tanya itu kan tadi sudah Maki bahas tentang industri kreatif. Bagaimana awal mulanya terjun Ki di kulit ini. Terus yang saya mau tanya pandangan tak sebenarnya kan boleh dibilang aktif kini bikin kelas, bikin apa. Jadi mungkin sering Maki berhubungan dengan yang namanya industri kreatif. Bagaimana pendapat tentang industri kreatif di Indonesia? Tapi kita kasih khusus saja di Makassar. Ini industri kreatifnya bebas Umum dan nggak harus di kulit, nggak harus di kayu, nggak harus di mana, bebas. Jadi kan ini kita kan sering juga ikut pameran toh. Iya. Pameran banyak industri yang lain termasuk kayu. Iya sih. Stitching itu apa sasiko di Apa itu? sasiko yang jahit itu Oh iya, jadi begitu ya. ada macam-macam resin, ada macam-macam lah industri kreatif yang ini yang join juga di pameran biasa. Tegas cerita juga apa kendalanya. Ternyata ada kesamaan antara semua ini kulit, resin, Iya. ada kesamaan. Apa itu? Pertama bahan baku, toh kan susah materialnya. Iya. Kalau sih. apalagi kulit kan kita ambil dari online semua tuh online shop. Ambil dari online shop. Terus masalah yang lain wadah. Jadi tidak ada. Jadi gini kita industri kreatif rata-rata ini jalan sendiri. Jarang ada yang, ayo deh bikin ini bareng-bareng kita bikin karya apa kata? Iya. Barang kulit ke sama kayu kah apa kata? Resin sama kayu terserah. Nah itu wadahnya kurang kita. Wadahnya. Artinya kan ini apa? Kurang apa istilahnya sekarang zaman kolaborasi di? Iya, kolaborasi. Itu sebenarnya kurang wadah. Kurang Wadah untuk bicara tuh ngobrol ke bareng-bareng kayak begini lah. Iya, Wadah-wadah bisa. begini tuh ngobrol. Supaya suara tersampaikan kalau boleh bilang. Iya. Sama ini saya bertanya saja. Agak nggak mendukung nggak sih pemerintah? Kalau industri kreatif menurutku ini pribadi toh. Misalnya jangan sampai dijudge kayak ini Pak. Sok tanya anak jadi Jadi kan bebas sih di sini bebas. Oh, iya. Santuy bos. santai. Menurutku saya kurang Gitu. Iya, kurang kalau pemerintah. Karena begini, saya ambil dari masalah apa dulu tuh? Masalah apa ini kurang sekali sebenarnya ini tenaga terampil untuk kulit misalnya kulit kan. Iya. Saya, agak ini kewalahan ini kerja orderannya orang apa tuh?
Ya tapi jujur ini banyak kita lah orderan. Karena misalnya kan ada kerjaan lain. Iya, oh kan iya ini sih. misalnya ini kan kulit dari hobi pertama tuh, hobi bikin apa. Jadi itu Ji. Kurang ini mau cari orang tuh bantu apa. Kurang sekali tenaga terampil maksudnya harus dilatih lagi training ya, dulu. kelas lagi berarti Itu kan tak lama juga ketemu tuh. lagi. Namanya juga kerajinan harus rajin. Iya Elemennya waktu tuh. namanya kerajinan harus. Namanya kerajinan harus rajin. Nah. Jadi elemennya waktu. Nah. Waktu, bahan, material apa. Ya hancur kayak ini kalau jalan sendiri. Nggak ada tenaga terampil bisa. Akhirnya kan kita inisiatif sama Andi sama Ian. Ayo bikin kelas supaya banyak tenaga terampil tuh. Iya. Bisa banyak tenaga terampil. Terus enggak sendiri-sendiri juga. Kan misalnya ini kan ya ini berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ya 2016. Pertengahan 2016 kita mulai. Ini solo, tidak ada teman sharing apa tuh. Jadi enggak ada yang Tidak ada kayak brand-brand kulit Makassar. Ada yang mungkin tapi ambil dari luar tuh jual sih. Maksudnya yang produksi. reseller. Ya, reseller Makassar. minimal mereka ngedesain sendiri produknya. Oh, mereka desain bikin di luar, tapi mereka nggak tahu di Makassar ada atau mungkin kayaknya mau kan lebih pilih kayak di luar saja. Betul. Jadi pandanganku itu sih saya sebenarnya kalau masalah pemerintahan birokrasi jangan masuk bukan jadi tidak mau gitu, tapi Iya, bisa tapi- jadi tanpa pemerintah ya bisa jadi lah. Bukan kalau ada yang mau pemerintah bantu tidak Alhamdulillah, menolak, tidak menolak. tapi kalau boleh bilang tidak berharap. Udah berharap juga. Tapi kalau ada yang membantu, sini nih. Siapa yang mau semakin banyak yang pikir gini semakin bagus tuh yang kerja. Misalnya kita juga bisa kolaborasikan sama pemerintah, obrolkan tuh. Iya. Terus saya mau pindah ke Andi dulu. Nah, latih kadang bilang, kapan kau tanya? Ini yang Tahu dia ternyata. ini yang sama tanya mungkin kan temanan kisah bertiga toh, Iya. Ian, Andi, Aldi. Iya. Sudah lama. Sama tanya perjuangannya ini di situ dari awal bagaimana? Karena kan pasti yang namanya lebih susah yang namanya memulai daripada melanjutkan. Iya enggak sih? Sama-sama sulit juga. Oh, sama-sama sih. sulit. Apalagi sekarang tambahannya dengan COVID, lebih sulit juga lagi mempertahankan. Contoh aja, secara kasar aja sekarang kita omset juga menurun 50-70%. Besar juga deh. Besar. Makanya agak struggling lah kita mempertahankan ini, gimana prosesnya tetap jalan. Ada anak-anak yang direkrut, ada anak-anak yang dilatih. Soalnya tadi masalah utamanya itu tenaga kerja terampilnya yang kurang. Mau ngarepin pemerintah juga kadang mau bikin event juga rada sulit juga, kita proposal misalnya. Iya. Kan banyak prosesnya kan. Akhirnya sekarang mau nggak mau ditekan aja semuanya. Yang bisa ditekan biayanya biar tetap survive. Terus kalau dari awal misalnya kan ini kita bilang cari bahannya di online. Iya. Bagaimana prosesnya kalau bilang kayaknya ini yang bagus atau bagaimana survei-surveinya atau bagaimana? itu Dari jelas mana, Pak? Iya, itu Kenapa? sebenarnya banyak trial and error-nya. Jadi Kita banyak uang keluar buat bahan-bahan jelek ternyata pas sampai tipu-tipunya online. iya. Ya dirasa-rasa juga sedih doakan suka dukanya tuh. Iya. Suka dukanya, weh. Dilihat foto tuh bagus sekali Bagus. Datang bagus sekali pas datang, hancur nggak sesuai harapan tuh, susah di crafting. Ya, jadi itu suka dukanya kalau kita di kulit material tuh. Tapi banyak suka dukanya. Tapi banyak dukanya ya. Tapi untungnya kan ini banyak teman-teman juga yang bikin brand-brand kulit sendiri. Kadang patungan, ayo coba kulit ini ya, coba kulit Nah, itu yang nanya kolaborasi. Kan kita Gitu. juga bikin ininya tuh apa kayak komunitasnya nih. Iya. Kayak komunitas kulit. Jadi kita kumpul semua ternyata banyak Ternyata banyak Ternyata yang banyak. minat begitu ya. yang tertarik untuk Bikin crafting, brand. crafting oke. kulit tuh. Ternyata banyak. Karena kemarin tuh ada sempat saya dapat lama nih ada alatnya. Cuman nggak tahu juga mau tanya siapa tuh. Oh iya, Modal dari YouTube tempat- saja. Iya, itu juga. Modal YouTube saya tuh pas saya chat-chat itu ya DM-DM-an apa. Nah, saya lama ini cari orang-orang yang bisa sharing-sharing tuh. Nah iya ayo ngopi. Oke, ayo ngopi dulu. Cerita-cerita nih. Bilang, begini caranya begini. Akhirnya kita dapat juga ilmu tuh. Ternyata Iya, ini iya. lama nih. Cuma susah memang dia di apa namanya? Di prosesnya, Proses. proses produksinya.
Karena kan modal YouTube kan nonton orang dari top Belum tentu. Ada juga yang video aja tapi nana jelaskan Nah, apa bikin. iya, step-stepnya misalnya ini dulu dibikinkan pola dulu apa. Nah, ini sebenarnya kalau boleh saya bilang pikiran konyol dari sayanya nah. Karena kemarin saya pikir bagaimana cara produksi kulit. Ini pertama betulan kayak ini saya bilang orang minta kulit bukan di tukang potong sapi kah? Itu pertama di kepalaku. Bisa diluruskan atau bagaimana itu? Jadi loh, saya luruskan. Jadi pas orang mau bikin kulit, minta kulitnya di tukang sapi. Betul Tapi- iya, betul. tapi betul. apa salahku? Tapi pemikiran tradisional, konvensional begitu. Yang zaman-zaman dulu. Iya gitu, iya apa iya. kan? Yang untuk beduk apa kan? Kan dulu begitu sih memang. Ah. Jadi misal mau bikin dompet, darah kulit, pilih tempat potong sapi deh, minta kulitnya, Kulit. baru disamak lagi. Jadi sebelum jadi begini kan dari kulit sapi nih, toh? Iya iya. Dari kulit sapi ada proses sebelum nyampe di crafter, ada prosesnya. Namanya penyamakan. Tanning istilah tanning. Jadi di tanning dulu, disamak dulu, dihilangkan. Kan biasa kalau misalnya di kulit di sapi ada Masih ada dagingnya tinggal atau itu yang bikin bagaimana? busuk-busuk. Nah, iya. Busuk-busuk. Nah, jadi itu tuh disamak dulu, dihilangkan dagingnya, bulunya. Sudah itu dimasuk di pengawetan. Oh lama tuh. Iya lama. Jadi mungkin itu Mi yang bikin tidak ada orang tertarik di sini di Makassar. Mungkin. Sebab sebenarnya banyak sapi tuh. Iya, Banyak kalau saya sapi. pikir di Antang banyak banyak yang masalah Antang. BTP, Terus keluar ke malam-malam sapi semua. Masa aku diantar. Oh, betul. Pulang kulit kuasa saya. Ada sapi. Terus Ya, kalau saya sapi. kan tadi Andi bilang sempat di pyrograph ya tadi. Iya. Itu di kayu. Kayu. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba kulit mau bagus deh? Iya, kenapa tahu? Iya, saya juga bingung gitu. Dia bingung, apalagi saya. 2019 itu kan Hah? saya fokusannya ke event. Ah iya. Jadi memang itu rada saya lupakan itu kemarin memang yang bagian itu Bu, kayu pyrograph. Oh, jadi Karena memang sudah banyak yang saya geluti yang lain tuh. Kayak di kargo juga sibuk di situ, baru sibuk juga urus event. Nah, pas 2020 ini ya kadang kayak gini sih. Tiba-tiba ada ajakan ini dari saudara Aldi. Saudara kan? Apa yang sepupu Aldi? Terus Akhirnya bilang, "Wih, karena saya memang kan tertariknya di dunia kreatif kayak gini, Iya, makanya kreatif. itu ayo kerja kan." Terus Apa yang sama ajak Ian juga, terus brandnya. jadi langsung bisa terpikir kayaknya kulitmu atau ada proses pemikiran yang apa bagus ini di sudah mau kemarin kali tapi kayaknya lebih susah atau bagaimana, adakah proses ngobrolnya atau bagaimana sampai terpilih? Oh ayo kita kulit. Oh kayak gini pertama, kan di kiblat pikiran saya itu brand image-nya Indis itu sebagai lifestyle. Oke. Lifestyle, fashion, lebih luas lah dibandingkan kalau saya bertahan di kayu yang pyrograph itu dia itu cuman interior. Betul. Dia itu cuman interior gini, bukan anu ya, bukan apalagi bukan perabot ya, tapi hiasan dinding doang. Hiasan dinding atau apa gitu. Jadi lebih sempit lah market share-nya. Jadi pas diajakin kulit lebih terbuka pikirannya kan. Oh boleh, iya sih. Kesempatannya lebih luas lah hitungannya. Iya, karena sejauh ini saya belum lihat dompet dari kayu juga. Masa bagus. Oh, iya. Jadi mungkin biar marketnya lebih luas dan kalau ini kan lebih banyak bisa dibikin. Iya betul. Ya toh? Ya, itu Daripada salah kalau satu. kulit itu saja terus. Terus kalau tadi kan sempat disebut Andi bilang market share. Apa itu? Saya awam kok dan takut tahu apa itu. Kayak gimana ya? Coba jelaskan lagi. Coba tahu lah coba Mi. Gimana ya? Tahu tapi susah menjelaskannya. Market share itu kayak gini loh. Contoh dari 100 orang ini. Iya. Bagus masuk iklan-iklannya nih. Jadi contohnya kayak 100 orang ini Iya. kita bisa tarik 2 pelanggan. Ah. Nah, jadi itu kita dapat 2% dari market share total itu. Jadi persentase pelanggan dari total itu Oh, dari jadi- demandnya misalnya 100%, kita ambil berapa persen dari situ. Oh jadi yang kalau mau bilang yang minatnya, Iya, yang pengen betul. beli Ah, ah. itu yang namanya dibilang market share. Customer kita berapa persen dari situ, nah itu Customer bilang market share. Terus ini terima request Ki, maksudku mau nggak bikin baju, bukan jaket, bukan kaos, baju dari kulit atau bagaimana? Malu-malu kalau sekolah terima. Oh, Malu-malu. Biasa kan begini.
kan ada banyak produk yang di luar kemampuan kita belum pernah Kak bikin. Iya, Belum pernah Kak bikin. Cuma kayak menantang. Nah, pasti tertantang. Iya. Nah, ya apa kayaknya kira nggak bisa kan? Padahal berpikir dia juga. Nah, saya ini paling kulit. Terus saya ini paling kulit. Apa ini? Apa gimana cerita tuh saya? Saya crafter kulit itu masa nggak bisa bikin begitu biasa, nu kayak harus tak terima ini kayaknya. Jadi biasa order macam-macam ya saya terima. Ada nih yang bisa dibikin tempat itu tapi dari potongan-potongan kulit. Oke. Bisa. Bisa kan saya nanti dipikir nanti baru pusing. Nanti baru punya. Bagaimana Ajarkan dulu, cerita dulu. Atau lagi YouTube, tanya lagi teman dia jawab. Jadi apa namanya? Request paling aneh lah. Apa? Request paling aneh? Sejauh ini? Atau standar Ji atau standar gitu. Kayak misalnya kayak apron. Oh jadi karena lagi banyak juga. Iya, apalagi kopi-kopi. Kopi. Terus apa tuh kopi tuh mau bikin? Iya, tahu nanti tanya. Nah ini juga yang saya penasaran kan di kepala aku yang suka kulit itu bapak-bapak om yang kumisan apa. Nah ini bagaimana karakteristik pembeli kulit di Makassar? Apakah semua kalangan atau memang usianya 20 ke atas atau bagaimana? Rata-rata. Rata-ratanya. Awal rata-rata ya kalau yang kayak saya lah, anak muda apa. Jadi enggak salah nih pikiranku bilang kulit itu om Ji. Salah ya. Tapi biasanya memang ini banyak memang bapak-bapak juga suka. Banyak karena hobi. Kayak biasa pameran tuh, keren nih, di mana bikin ini kayak bapak-bapak Oh iya, pasti lihat bagus gini. Bagus sih, dibikin sendiri deh. Bilang iya om. Gitu. Jadi ada juga anak SMA. Oh ada juga anak SMA. Beli kayak ini tuh gelang-gelang apa? Iya sih kalau kan gelang untuk fashionnya. Biasa kan anak SMA boy, penuh sini gelang-gelang. Semua di gelang jadi manunya. Kiri kanan gelang. Lehernya na gelang juga. Oh kalung namanya. Kalung itu mungkin. Nah terus ini itu tadi kan sempat disinggung anak SMA. Bagaimana caranya bikin tertarik ki anak SMA untuk beli produk kulit sebenarnya? Mungkin Andi dulu aja. Dari tadi nanya aja bilang kapan kan kita. Orang kok bosku. Tidak, masalahnya pas ditanya saya tidak tahu jawabannya. Tapi gini, kita fokusannya kemarin sih banyak ikut pameran sih kalau yang itu. Oh, lebih. Jadi kalau di pameran kan lebih banyak range umurnya itu banyak kan, mulai dari yang anak kecil sampai udah tua-tua. Kayak sering di sini Ji, kalau minggu-minggu kemarin itu di CPI, Center Point of Indonesia. Di situ ada kayak pasar lokalnya. Oh iya, apa namanya Lego ya? Iya Lego. Terus akhirnya di situ mulai kelihatan audiensnya. Ternyata banyak anak-anak muda yang tertarik. Oh anak-anak muda sukanya produk-produk aksesoris kayak gini. Oh iya. Diperbanyak. Itu sih caranya kemarin kami. Jadi lebih ke ikuti ketertarikannya. Nah kan misalnya dia suka gelang, kita mungkin bikin gelang-gelang dengan model-model yang berbeda, warna berbeda. Iya betul. Jadi tidak bagus ini karena tidak kaku ya kan ada orang itu dibilang idealisme tapi kaku memang jadi begitu. Nah terus ini kembali masih itu tapi mungkin lebih ke luas ini apa yang jadi tantangan atau ya contohnya tantangannya untuk promosikan ini produk kulit. Edukasi di so sekali tuh yang lawan-lawan yang kayak begini con. Pernah beli di online shop kulit ini pas saya beli sintetis. Iya. Pernah saya beli sintetis kulit ini baru murah itu. Saya beli, wih miring-miring hancur baru nggak bisa masuk kartuku. Nggak bisa masuk kartuku. Nah kayak tipu-tipu juga ini online. Nah, jadi itu sih masalah sebenarnya. Bagaimana caranya kita edukasi market bilang ini kulit asli nih. Baru di Makassar juga bikin, baru lebih murah lagi dari online. Lebih murah dari online kan biasa dompet 500 tuh. Bisa ada yang murah, cuma itu nih berjudi lagi. Saya asli gini kan, sintetis kan. Asli kan sintetis itu sebenarnya kendala-kendala nunya. Karena setahu mungkin bisa beda berapa persen, mungkin beda 100% bahkan dengan harga sintetis dengan yang asli. Hampir sama harga yang biasa. Hampir sama. Iya, ada yang lebih mahal lagi. Karena bisa itu atau dari penjualnya brandnya. Mereka jual brand meskipun kulitnya asli Tommy. Ya. Baru berapa bulan dipakai, nggak bisa dipakai. Rasa kletek-kletek nih. Iya pernah karena kuing itu ada sepatuku
Tak buka-buka lagi, berarti Buka-buka itu. berarti palsu itu tuh. Palsu. Ayo, nanti kusur ganti macam. Berarti bisa bikin request, cocok request sepatu begitu. Bisa, dulu sepatu ya. Oh dulu, tapi sekarang mungkin cuma apa? Lama ini? Lama. lama karena Cuan. bikin dulu tasnya, bikin dulu apalagi. bawahnya. Oh, iya. Apalagi beda-beda kakinya orang. Hmm. Jadi banyak kendalanya. Gitu. Sebenarnya di workshop ada mesin sepatu. Mesinnya ada. Mesinnya ada, cuman itu udah lama nggak dipakai jadi rusak. Oh, terus ini kan biasanya mindsetnya orang kulit cowok. Kulit cowok. Nah, kalau misalnya mau ada nggak sih cewek yang rajin beli di Indis atau bagaimana caranya promosikan ke cewek biar kulit ini juga bisa untuk cewek loh. Nah, ini Iya. tantangan ini sebenarnya. Oh, tantangan dari Jadi tantangan. kemarin Jadi cowok semua kita nih. jadi kemarin itu udah banyak teman-teman cewek yang mau kayak misalnya, tapi produknya besar-besar. Jadi kami kayak sambut contoh kayak tas Ah iya oke. atau handbag. Iya. Itu kan cewek semua itu. Nah, cuman kami kan masih belum mampu buat barang-barang besar gitu, apalagi kalau sekarang kita masih handmade, belum pakai mesin jahitnya. Nah, Tas itu. dibikin jahitnya. Jadi satu tas contoh ya, satu tas 120 cm gini panjang Bisa jahitan. dibikin cuma mahal kan. Berarti benangnya harus 5 kalinya, berarti 5 meter benangnya. Bayangin kalau 5 meter ditarik nih. Kulitnya juga harus lebih banyak daripada yang Iya, betul. kayak tempat dompet atau tempat korek ya. Kalau cewek kayaknya juga nanti harus tampil beda. Iya. Kan custom. Makanya kita buka custom juga di Indis. Misalnya cewek kan biasa mau tampil beda tuh, dan masa ini ki warna hitam ki mau saya merah deh. Kayak Oh biasa itu. iya. Banyak maunya. Ya kita masih kita kan bikin produk ready stock juga tuh, produk yang kita lempar ke pasar. Tapi kita juga terima custom. Terima kasih masih terima jadi bisa jalan yang sudah jalan, bisa jalan yang baru mau jalan. Iya, Kayak gitu. Jadi betul. Kan cewek-cewek kan biasa emosional gitu. iya. Nanti mau kasih ada nama aku di sini. Iya itu juga di Ah, diukirkan diukirkan namanya. lagi. Ya bisa ya kita ukirkan juga namanya. Mau fotonya juga bisa. Oh Jadi jadi itu pendekatan kita, bagaimana cara kita reach lagi guide ke market yang cewek tuh. Kita bukakan customnya. customnya dan ikuti kan seperti bilang banyak maunya kita ikuti apa maunya. Kita maunya tuh. Oh iya. Betul. Tadi sudah makin bahas bagaimana susahnya memahami wanita Ya. dalam kulit, nah bukan dalam percintaan. Terus Terus dalam percintaan juga sulit. iya lebih susah kayaknya kalau itu jadi Kalau gampang 5 yang pacar kubang ke sini. Ada pacar mas? Enggak ada. makanya disulit. Follow ya. Terus itu yang sama tanya mungkin kolaborasi yang sudah kalian bikin atau akan kalian bikin apa saja sekarang ini? Kolaborasi. Mungkin entah dengan industri kreatif lain atau bisa juga sebenarnya di luar industri. Apa nih? Pernah coba yang digabung kulit sama kayu itu? Iya. Itu sih terakhir waktu 2000. Apa hasilnya itu? Kayak Jadi tas kulit. Tapi kayunya di bagian Kayu yang sampingnya. Jadi dia bentuk ininya tuh bentuk pola apanya? Formnya. Baru kita lapisi kayu ini bukan rotan, kayu. Kayu. Sorry. Berarti keras gitu. keras. Kalau Kalau ada dipukul mega berdarah. itu bilang. bisa. Oh, berarti Tas kayu kulit. Iya. Gimana bentuknya tadi? Kotaknya jadi ini di samping ini kayu, terus dibungkus kulit begini. Jadi pinggirannya Nah, saya jadi pinggirannya kayu. jadi rangkanya kalau bilang, Rangkanya, rangkanya kayu ya. Rangkanya kayu. Jadi itu kain juga iya sama ini. kain. Iskat. Iya. Kain. Tapi kain mungkin kain yang lebih gampang masuk di kulit. gampang dia. masuk. liningnya. Eh, Cuma kita kan cari yang ini yang punya brand juga tuh supaya kita ada kesamaan saling berbagi market lah. Oh iya jangan sampai Nah, spray terus mau tiba-tiba mau masuk. beli di sentral. Iya, tiba-tiba mau masuk kulit kan susah juga. Susah. Nggak ada orang mau spraynya dari kulit kayak begitu. Terus kalau misalnya ini sama tanya cita-cita kalau dikasih kesempatan kolaborasi benda kolaborasi produk dengan sebuah atau dengan apapun mau kolaborasi sama apa? Pribadi lah silahkan. Iya dari pribadi masing-masing karena gini Karena lebih ke kayaknya bagus gini kalau misalnya kayak bagus gini kalau digabungkan sama itu bagaimana? Bebas ini tuh. Bebas. Kalau saya maunya kopi. Nah terus bagaimana kira konsepnya itu? Kopi kan begini kan, kalau kopi kan ada kayak pecinta kopinya tuh sama halnya dengan kulit. PCR juga kalau kulit ada segmentasi yang kayak loyalisnya tuh. Wih saya namanya sintetis kulit memang kayak begitulah kasarnya. Jadi
karena ada kesamaan begitu, saya mau kolaborasi sama kopi. Terserah mau apanya kayak kita kolaborasikan. Bisa Makanya dipikirkan sama-sama, Di. diobrolkan dulu tuh. Nah. Konsepnya dari mana, produknya apa. Kita pernah bikin ini loh, masker. Oh, masker dari kulit. Masker kulit tuh tapi masih sakit juga sininya. Oh, jadi masih jadi- prototipe sih kemarin namanya. Jadi memang masing-masing punya keinginan untuk collab Nah, dengan yang, dan pasti kalau terbuka ya siapa yang tidak mau diajak iya. kolaborasi meskipun mungkin nggak nyambung Nggak gini, nyambung. tapi kalau dipikir pasti ada jadi dapat itu. Iya. Terus tadi kan sempat event didatangi, terus kolaborasi masih kurang. Kenapa kira-kira masih kurang kolaborasi kalau di industri kreatif Makassar? kalau di Makassar nih, Ah. kalau saya lihatnya di Makassar kurang ininya, kurang social share-nya, maksudnya misalnya ketemu Ki, sharing-sharing saya apa kita bisa bikin bareng tuh, masih Oh. apa istilahnya nih, ego lah. Bersaing, Brand, masing-masing menganggap saingan padahal Ah, sama-sama ya, kini industri ya. tapi kenapa kok bilang tak saingan begitu dia? Dia anggap kita kompetitor. Ya, begitu betul. Jadi bukan dianggap kita sebagai mitra kah apakah. Iya, padahal kan kalau dipikir-pikir justru akan lebih luas kalau misalnya gabung begitu kan. Kayak misalnya kita ini kulit juga tuh, saya kulit. Kenapa kita nggak bikin apa kayak Mega project. mega project begitu? Lebih ini kan kayak misalnya clothing kan sering bikin tuh. Iya, maksudnya beda brand tapi Beda brand tapi gabung ini gabung ini, dan justru lebih laku makan Ya, sampai saya pernah makan bakso tuh ada persatuannya. Belum. Persatuan pedagang bakso. Oh, iya, berarti Masa kulit tidak bisa? masa dikalah sama Iya. betul. Masa dia makan bakso ya ada persatuannya. Terus kan kalau misalnya itu kan ego ya masing-masing pribadi kira-kira bagaimana caranya siasati itu bilang ih lagi mau kali ini kolab sama dia tapi kayaknya dia masih anggap kita kompetitor. Ya. Bagaimana cara kita siasati bilang bukan dia atau bagaimana? Ya, Harus di situ nih diajak-ajak ngopi sih. itu saya konsep ini saja saya bagi kok harus kok juga ada bagi kak misalnya sharing tuh konsep sharing Iya. misal apa yang kau tahu misal dalam produksi burnishing tuh pinggiran saya kasih ke ilmunya kau kasih ke ilmu yang nggak saya tahu juga mulai dari situ saya tuh saling berbagi. Oh, jadi kalau karena biasanya ini juga apa orang terbuka duluan kalau kita yang terbuka ya kita duluan buka, terbuka tuh oh iya anu gini bagus dilihatnya di jadi timbal balik feedback ada timbal balik ada feedback yang lebih bagus juga. Nah jadi seperti yang dibilang tadi sama Aldi penting itu sebenarnya kita sharing dia jadi dinas maksudnya jangan ki ada di kepala tuh kita simpan sendiri mungkin cari kita teman ngobrol atau apa Betul. atau ketemu ki orang baru mungkin biar terbuka pikiran anda di situ-situ terus tapi nggak bisa juga disalahkan karena karena setiap manusia ada egonya tuh. nah itu juga Apalagi kalau misalnya yang kendalikan brand kan manusia tuh iya. pasti main juga egonya. Mau kalau lebih hebat dari yang lain ini. Iya. Pasti begitu. Saya juga sebenarnya ada aja ego juga. Cuma bilang sampai kapan kini mau ini? Mau jalan sendiri-sendiri. Iya, kapan majunya Kapan juga. majunya kita? Ya begitu sebenarnya apa dari keresahan sebenarnya juga. Karena Makanya kita bikin ini. Apa kayak pelatihan lah, kelas-kelas apa? Kelas kulit. Ini bikin kulitnya, saya latih kok apa bikin kok brand. Alhamdulillah berapa brand nih? Ada dari Bone bahkan datang. Bone, Pare-Pare, Belajar. Pare, Maros, Goa. nah itu kalau misalnya bikin kiplatan begitu ada persetujuan tak bilang misalnya kalau mau ambil bahan dari saya atau bebas gitu? Bebas. Oh jadi bagus Jadi jadi kita maksudnya bisa. yang penting supaya banyak kerja kulit. Begini toh kan kendala kita di material kurang. Ah. Kita di Makassar, di mana cuma beli material di Makassar? Iya, Nggak iya. ada. Iya. Kan nggak ada tuh di online semua alat toolsnya online apa semua kan biasa tipe-tipe apa. Kalau misalnya banyak di sini tuh mas tidak dilirik sama investor. Banyak crafter kulit ini bagus kayaknya saya jualan kulit di sini. Minimal begitulah goalnya. Oh Tuh, iya. minimal begitu goalnya. Jadi ada lirik buat pemerintah juga bilang, lagi naik daun ini kulit ini. Oh iya jadi Bagus ini bikin pelatihannya. semakin banyak yang terjun di situ, Ya, semakin kuat industrinya, semakin semakin kuat industri. enak kita juga mainnya nanti. Jadi kalau misalnya itu Kolaborasi. salah satu cara lirik investor gitu. Iya. Terus
Kalau misalnya ini sama tanya tentang ini saja, ada investornya kira-kira atau belum ada? Masih pribadi berarti. Ceka-ceka. Apa cek? Patungan. Kongsi patungan. Ya. Saya juga buffering apa cek ini. Apa yang bahasa? Oh berarti dari awal memang terbentuk yang namanya Indis pakai uang sendiri. Makanya tadi bilang atau awal-awal cari kulit yang bagus ruginya di situ. Rugi sekali. Saya beli kulit murah memang tapi jelek Itu murah memang tapi. murah memang. Ya, Lebih tahu. jelas sekali crafting. Oh begitu. Jadi memang tapi kalau misalnya ada yang mau invest pasti mau sih, mungkin tidak akan menolak. Atau ada misalnya ada mau invest tapi ada kepentingan politik ditolak atau tidak? Tolak. Iya. Kita sosial ini, Pak. Oh, namanya saja Ini Indis. sebenarnya. Tapi Kalau misalnya dia masuknya mungkin bisnis atau apa kan masih dipertimbangkan, tapi kalau terjun sampai ke politik dan sebagainya kita masih belum menerima sih kalau ini. Intinya visinya sama lah. Minimal visinya sama. Mau kembangkan industri kulit, oke sih gabung ayo. Oke. Darah sekat-sekat. Tapi kalau ada politisi mau invest tapi bilang dia tidak fokus masuk di politikku. Percaya enggak kira-kira? karena ada kejadian saya lihat begitu. Percaya enggak kira-kira? Saya stigma aku ini politisi aja tidak nih. Kalau saya begini, tergantung nominalnya. Tapi hilang idealisme gimana itu? Aduh, bagaimana? Itu kembali ke pribadinya sih semua. Kan dirapatkan. Ini juga kan nggak bisa sendirian, misalnya. Oh iya, karena kan kalian bertiga ya. Iya. Terus selama ini benefit yang kalian dapatkan selama kalian terjun di industri kreatif apa-apa saja dari pribadi kah atau mungkin dari bertiga berkelompok begitu? Kalau saya pribadi sih ini lebih banyak kenal teman-teman sih. Iya. Oh iya. Saya sukanya kalau kumpul sama anak-anak itu lebih berbobot lah kita bahasanya. Apa ini? Ada baru ternyata ini produksi itu. Baru tahu kan pasti di Makassar ada 3D printing. Sudah ada. Betul baru tahu karena kan setahu saya printer 3D itu mahal. Iya, betul. Dan sudah ada di Makassar. Sudah ada di Makassar. Oh, gara-gara itu karena banyak seri apa ketemu orang baru ya. Betul. Kita fokusnya kan keliling-keliling kemarin kan waktu event itu bikin event keliling-keliling ketemu orang. Oh, ternyata ada gerabah di sebelah sini. Oh, di sebelah sini ada kayu, di sebelah sini ada ini. Oh, muncul nih sekarang brand baru. Ini dia produknya. Gitu. Resin saja. Ternyata resin. Tidak di Makassar jual yang untuk ini apa yang bentuk-bentuk itu kan? Apa? Yang kayak ini kayak gelang-gelang matanya. Iya. Resin itu yang kayak plastik atau beda? Yang iya kayak plastik cuma keras dia. Oh iya. Kayak ini ada produknya. Bisa di zoom bentar nih. Dari Nggak bisa zoom ini. besar. Oh yang itu. Iya. Dia bikin sendiri di Makassar cuma resinnya beli di ini. Tetap masih beli. Berarti yang boleh bilang masih kurang di Makassar produksi bahan bakunya kayak tadi betul, kulit. industri kreatif. Betul, itu kalau industri kreatif. Minimal dari produksi ini ada dijual itu saja. Oh iya, Minimal ada dijual di sini lah biar kita tak keluar lagi ongkir apa. Iya, ongkir atau apa di karena memang Sendiri. betul tahu karena penting itu kalau misalnya mau ini jualan baru pesan lagi mungkin yang bikin lama waktu Ya. kan mau dibikin lagi terus kirimnya juga lama, 3 hari tiga lama hari lagi padahal mungkin mau sekali mau pakai kulit itu. Iya. Terus ini yang kira-kira yang kalau misalnya saya mau terjun di industri kreatif, apa yang harus saya punya supaya bisa Kak survive atau bisa Kak minimal memulai untuk di industri kreatif? Kreativitas. Passion. Passion. Oh ini lebih ke anu di Iya. passion ya. Kalau dibilang modal juga enggak jadi. Karena kalau kreatif biar dengan alat seadanya bisa jadi produk yang tidak seadanya. iya, seadanya. Jadi modal ini saja kemauan mau belajar, kreativitas, mau buka pikiran juga mungkin. sama ini perbanyak kenalan. Contoh teman-teman mau buat apa lagi namanya itu, dia akayu misalnya. Iya. Dia masih pinjam dulu di temannya yang lain. Oh masih ada. Pinjam katang kah, pinjam Iya. gergaji kah. Habis itu buat terus. Nanti Nanti kalau cicil toolsnya habis itu. terus tadi dia bilang kan kalau ndak punya modal ndak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada adikku tapi ndak ada modalku, apa yang harus saya bikin selain cari investor ya karena kan ditahu kalau susah tidak gampang itu cari investor. Ikut lomba. Oh iya, lomba tuh. Oh iya Lomba iya. Kairosan ikut lomba. Pinjam malah. Pinjam Kan perlu kenalan tuh. Iya, sih. Jadi nganta. Tapi ada latihnya. Nggak ada saya latih pinjam Iya, juga. Pakai saja. Ikut kelas juga mungkin ya. Ikut kelas ya kan biasa kita juga apa? Kayak misalnya di Orson sekarang kan kita ini bikin kelas apa istilahnya? Kelas apa? Yang
extensive training di Iya. kayak 3 bulan kayak magang lah. Oh, Kayak jadi magang. di sana Ki. Jadi magang. Nah. Jadi biar tidak ada modalmu, kau magang saya di sini. Kau bikin ini tuh, kasih lah uang modal, uang modal kulit mau Ah, apa, oke. Nah, sisanya ambil nih. Yang jelas mau juga belajar, tuh. Mau itu si ini tuh si yang mau bikin yang punya ide mau belajar. Itu inti. Terus kan tadi dibilang ada orang-orang yang ikut kelasnya dari daerah-daerah. Ah, Ada ndak kepikiran bilang bagaimana kalau ini yang jadi cabangnya ini atau anda. ndak betul-betulan Betul-betul kita Murni latih mengajar. semua, murni saja karena kita juga mau perkuat industrinya tuh. Karena kalau sedikit ini guys, suas sekali investor masuk ya. Iya juga. Jadi harus memang perkuat karena misalnya kalau saya bilang begini saja kopi lah kan sekarang lagi rame mungkin ya. jadi langsung banyak investor ke situ jadi mungkin Ya, caranya begitu ya Caranya begitu. kasih ramaikan dulu Ramekan. baru bisa jadi bukan komunitas lingkungan yang begitulah pokoknya kan. kita bikin dulu lingkungannya lah, lingkungan karakternya. Terus kalau bikin di kelas di mana kelasnya? Di workshop tuh atau online atau Oh macam-macam. Macam-macam. Tapi online pernah pilih. Online belum pernah. Online belum pernah. Kan belum coba. Tahu yang Soalnya ini. Oh iya, alatnya karena kan lu susah. pakai alatnya iya, kan iya. spesifik kan. Enggak semua orang punya. Berarti sejauh ini di mana selama ini? Di working space. Biasanya di kafe-kafe pernah juga di kafe. Oh, bawa alat Kulit. Alat kulit. Alat sama kulit. Ya, kita meja tuh satu meja. Kan ada kalau misalnya kan ini anak-anak biasa ngopi craft namanya tuh. Oh, Jadi pagi-pagi- ngopi craft bagus tuh nih oke. Ngopi craft pagi-pagi tuh jam 8. Terus Ah. kita bawa alat nih ke warkop, kafe-kafe apa tuh. Ah. Di situ kerja pam jadi orang. Ada semua gitu. Oh, Apa ini ribu-ribu itu ini? pempancingannya. Gini, Iya, gini. betul. Oh, iya. Tapi itu pasti dengan minta izin dengan yang punya Iya, kafe iya. ya. Biasa enggak juga. Yang punya kafe juga. Iya, apa itu apa itu? Palu-palu gini jago. Oh, jadi begitu Gitu. cara memancingnya. Biasa kan ada Jo yang punya kafe tuh bilang, "Api tadi bikin deh, anu kulit." Oh, nah lihat gitu Nah, ini. Bisa bikin ini, bisa bikin ini. Nah, di situ kita Oh. masuk tuh. Nggak bisa ini. Terus kalau Strategi. misalnya ada yang mau ikut kelas, bagaimana caranya? Kan itu kan kalau boleh bilang kelas dadakan kalau kayak tadi ngopi Nah, craft. Tapi kalau misalnya ada yang mau gak ikut kelas ini, apakah memang ada jadwalnya atau kumpul dulu orang baru dijadwalkan atau bagaimana? Kemarin sih rutin kemarin. Oh, kemarin itu sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi itu tiap bulan pasti ada. Tapi kan diputar kan elemennya. Kadang di sini kulit, habis itu kayu. Oh, depannya. semuanya. Tapi sekarang gara-gara pandemi terus nggak bisa ngumpul-ngumpul banyak, jadi ya di stop dulu kelas-kelasnya. Oh, pikiran saya cuman kelasnya kulit saja, tapi memang dengan berbagai macam orang teman-teman yang lain juga, industri lain juga ya. Secara umum, pokoknya handcraft, crafting di situ semua. Bisa gabung, jadi Ah. bebas mau apa, yang penting bisa dibikinkan kelasnya, Iya, bisa jalan. sejalan. Terus mungkin dari tadi nih sudah nongkrong-nongkrong nih bahan-bahannya atau yang produk-produknya. Dari ini semua yang paling diunggulkan yang mana? Ini. Jadi nama artikelnya Lejur. Lejur. Lejure. Bahasa Belanda lagi pasti ini toh? Anda Oh, bukan, jika dari tadi bahasa Belanda terus. Apa yang kalau Lejur? Jadi ini tuh lahir karena nonton film. Film apa? Da Vinci Code yang gitu. Nah, Oke. kan ada bukunya tuh yang sering catat ide-idenya, gambar-gambar produk tuh. Jadi sebegini-begini nih. Oh, bisa. Oh, iya. Jadi ini kan kita bawa usung konsepnya itu apa? Old school tuh. Iya. Jadi kita model-model bukunya juga yang ini kan ini apa? Alaminya, potongan alami kulitnya, ujung kulitnya tuh. Ujung kulitnya iya. Jadi si penyama kan nggak pikir ukuran berapa apa langsung Ya, langsung iya. saja tuh. Jadi kita ambil si ininya tepi-tepinya karena lebih apa lagi natural. Terus ini dalamnya kertas biasa atau karena beda saya lihat itu atau bagaimana? Kertas ini apa? Kertas apa? itu? Samsung. 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 Baru tak tahu ada kertas Samsung. 90. Ya jadi untuk craft memang Untuk craft. keren lah untuk ini apa? Iya, kalau saya lihat memang dari tampilan ini paling mencolok dari tadi mata aku melihat ke sini. Karena kalau tadi kan disebut jam mesin sama yang mesin kan masih dari luar. Iya. Tapi ada mindah langganan mesin tak kalau jam atau belum dapat supplier yang Belum dapat kalau meja. Jadi kalau ini masih 100% tadi 99% 90% dari sini. dari bahannya Makassar kecuali kulit. Aku cari kulitnya ya 99% dari kulit. Terus dari ini juga ini berarti ini tempat kartu Tempat atau kartu. dompet.
Tapi nggak ada dompet saya lihat ini. Tapi bisa bikin dompet. bisa. Ada. Cuma kan kita malas nih bikin dompet tuh. Karena sekarang orang zamannya ini apa? Cashless karena ya ada banyak imani atau pembayaran imani-imani di luar. jadi kayak apa ya, kayak bukan bisa dibilang resmi nih kan, nggak mau bikin default itu kayak dompet-dompet yang ada uangnya. Tahu nih sebenarnya karena kan Malas sih, malas. Pasar sih Ah, sebenarnya. iya, jadi kalau kita bikin yang tidak ada pasaran juga mungkin kita laku gini kah? Kan kayak begitu juga ada pikiran tuh. Saya kalau dompet laku banyak orang pesan juga dompet tuh, cuma biasa malas-malas bikinnya. Oh iya Nah, banget. dompet nih, tolongnya. Karena kan bukan gitu. lapis-lapis jadi bukan tidak, apa tidak. nih? Bukannya masalah di produksinya, kayak ini orang masih pakai uang cash. Oh, Jadi, lebih ke orang dari karena mana ini? lebih ke sekarang tahunnya itu orang jarang Yang pakai pakai cash. GoPay, OVO. Jadi masih kepikiran itu. Terus dari produk yang paling laku yang mana maksudku? Misalnya ikat pinggang kah atau gelang kah atau apa? Kalau paling best Ya best seller lah. bestseller. Paling sering dicari. ID card. ID card ya. Karena kan ini memang apa targetnya kita kayak Orang-orang kantoran yang ada memang uangnya tuh. Iya juga ya. Bilang kan memang ini apa kayak apa nih, kayak tren-trennya orang kantoran yang pakai Pakai ikat kulit sekarang. Nah, Oke. Trennya memang sekarang. Jadi memang Terus kalau untuk anak-anak muda ini gelang kulit bisa custom ini nama, gambar apa tuh, logo misalnya ada brandnya mau kasih merchandise apa tuh bisa pakai bisa. itu. Terus Ini, tempat-tempat korek ini juga biasa kan kalau pameran orang jalan-jalan yang pameran sambil ngerokok gitu. Oh, iya, iya. Dan ini kerennya ini berapa ini? Saya beli nah. Oke, beli. Oke, ambil nih, ambil. Nanti kan Bagus. bungkus. Nah, terus ini juga saya sempat kepikiran kalau misalnya ada yang mau nikah terus bikin souvenir di Indis bisa Bisa banget ya. Bisa banget. Dan itu misalnya tidak terbatas jumlahnya atau kalian membatasi jangan lebih dari ini. Enggak. Kalau Kan itu kan banyak, pasti makin banyak baik kan. sebenarnya. Oh makin banyak justru Makin banyak, lebih makin baik. senang lagi ya. Senang lah. Uang. Iya. Kalau orang di Karena realistis, Ki. karena mikir ya bagus Ki kayaknya kalau souvenir nikahan dari Indis dan itu pun ya kan pasti akan berguna. Kalau Iya. karena kan lihat Ki sekarang souvenir nikahan rata-rata dipakai apa sih? Ya nggak sih? Langsung dibuang. Habis itu nggak ada lagi apalagi yang gantungan kunci dari orang pakai gantungan kunci sebenarnya. biasa orang kasih gantungan kunci kulit tapi napas solo 200. Apa Ya. namanya? Napas solo. Iya, apa sih? Apa sih? Tahu juga. Kalau adatnya Sulsel kan kalau nikah Tunggu, kudu kasih pahit. ini pas solo. Amplop orang bilang ini amplop. Ji. Ini kan berapa Ji? Ah. Kalau kasih souvenir maksudnya nggak inget kok. Belum gitu, Wih, belum tahu. nikahannya Niat Ki, ini niat Ki. nikah. Ini niat Ki. Ada orang dan niat nikah. Jadi pertama itu maunya 50.000, nah kasih aja jadi 100.000 karena lihat Nah, lebih bagus Ki, bagus Ki sebenarnya. Ini niat Ki. Terus kan tadi yang sudah ada memang jualannya. Ini kan maksudnya yang barang jadi. Kalau best seller untuk requestan yang paling banyak di request apa? Tali jam Bi. Iya, Kan telinga. kalau jam kan biasa beda-beda looknya, apa? Ukuran jamnya Ukuran tuh, jam. jamnya. Ada kan ini kalau dia permasalahan di tali jam, jam-jam lama tuh banyak yang tidak inden sekarang. Oh, sudah ada produksi Ada produksi. Strapnya. Jadi Ya, misalnya kemarin kan ada salah satu brand tuh, Hmm? dia inden 4 bulan. Tali jamnya. Wah, lama juga. Lama kan? 4 bulan inden, terus dia cari di Instagram. Ketemu ini. Ketemu Indis. Nah, dia pesan nih di sini order nih custom gitu. Berarti tinggal bawa jamnya atau cuman kasih tahu nama brandnya dan tipenya atau harus ketemu? Biasanya orang kalau jam-jam lama kan kita enggak tahu nih ukurannya. Iya, apa. iya, Jarang iya. di internet. Jarang biasa, di karena internet kan apa-apa. dulu internet masih Nah, jarang. ada juga yang uploading Nah, kayaknya iya. dulu tuh. Nah, Terus biasa juga jam-jam warisan tuh yang dari bapaknya apa. Hmm. Tua itu jam tapi mau pakai karena Masih warisan. mana-mana. Kayak gitu biasanya. Berarti yang paling laku itu tali jam di Jam sama Edika. ID card. ID card tetap Custom. ID card tetap paling di atas. Iya, benar. Paling cuan lah. Paling cuan lah. Saya mau tanya juga tentang ya pasti kan masih ingin berada di industri kreatif ini lama-lama. Ah. Apa harapannya untuk Makassar aja industri kreatifnya? Apakah dapat dukungan dari pemerintah atau bagaimana? Saya kalau misalnya dukung pemerintah, saya yakin kalau industri kreatif bisa di independen tuh. Iya Bisa banget sih bisa maksudnya. independen. Hmm. Maksudnya kita kan juga belum pernah kayak apa? Kayak dapat dari pemerintah. Mungkin kalau pelatihan kan pernah ikut juga dari pemerintah, cuma ya kurang kenal lah.
Iya, Dia sih, sifatnya industri. Nah kita kan masih ini UMKM kan yang kecil. Oh iya, iya kecil. Kalau industri kan sudah melibatkan alatnya apa, nggak mampu juga kita. Kan di pendanaan apa nggak mampu. Maksudnya kalau industri kreatif kan ini apa? Alat seadanya kan bisa bikin karya Iya, iya. dengan alat seadanya. Itu namanya industri kreatif. Oke, terus jadi harapannya adalah Ya harapan industri kreatif saling kita saling berbagi, saling oh, iya, terbuka. cerita ngobrol-ngobrol saja, ngumpul-ngumpul. Berhentilah menutup diri gitu berhenti ya. menutup diri, berhenti kejar apa uang dan Iya, uang. iya, Karena jujur juga banyak juga industri kreatif yang di kepalanya saling uang mami kan. Maksudnya bilang, bagaimana caranya nih menjual satu produk. Iya. Ya begitu sekarang pembahasannya masukku. Di luar dari passion nih lah. Ya beda nih karena Beda nih, bukan nih passionnya dipikir, Iya. kantongnya dipikir. Bukan kreativitasnya. Betul tahu. Uangnya mina kejar, masuk ke uang itu. Ya nomor sekian lah toh. Iya, siap. Yang penting ini dulu. Ya penting Nomor kita. sekiannya nomor 2 ya berarti. Nomor dua. Kalau dari Andi harapannya Harapannya ke depan lebih banyak ini sih kolaborasi sama sama intinya. sih ya, intinya Kita lebih jangan banyak menutup diri jangan semua ya. menutup diri semua. Soalnya kita juga kemarin sempat ngebahas sama apalagi namanya itu ada satu brand kulit juga namanya Aku Suka Leather itu malah justru lebih pengen gini. Ayo kerja bareng. Ayo Iya, bikin bener. produk dia enggak anggap kita Pokoknya bukan saingan di sini. bukan anunya. bukan saingan. Jadi kita cerita juga lepas dia masalah apa kan. Jadi biar teknikku ada teknik sendiri ku ya, dikasih betul. tahu. Begitu. tahu. Sering-sering. Oh bagus. Walaupun itu link YouTube gitu nak kirim. Lah oh iya di keren juga tahu ini namanya. Terus kalau misalnya di Makassar ada nggak tempat khususnya bilang di sini tempatnya orang industri kreatif kumpul-kumpul atau sesuai event Pi, atau bagaimana? Biasanya event jadi. Iya, Biasanya biasanya event. event. Kalau tempat secara khusus kita Kalau- belum ada sih. Kalau ngopi-ngopi gitu Ngopi biasa. keras gitu ya? Ngopi keras kulit gitu. Oh kulit ya Kulit, gimana? Ji. Tidak ada kayu juga susah kalau Susah, kopi keras. susah. Jadi Masa mau katang. iya. Bilang apa nih kotor-kotor ribut-ribut tidak bisa susah juga. Harus ke Ya. workshop tertentu kalau. Tapi kayu kalau mah- kalau kayu ada wadahnya dia untuk kayu sendiri. Oh, ada kayu sendiri. hobi kayu. tapi Dari kulit kayu yang Makassar. belum ada. Kulit tidak ada secara Nama enggak ada tapi legalnya Ah. apa istilahnya. Administrasi tidak ada kita. Oh tapi Cuma grup WA aja. Ya. tapi kalau mau ngumpul ada. Ada. Ini grup WA. Ngopi deh. Oh, Kayak tapi gitu. kalian tidak ini kita namanya suka kulit Makassar. Enggak ada, Nggak ada, nggak nggak pakai ada. nama begitu Nggak ya. ada namanya. Yang ada berarti saja ini kayu, terus kalau misalnya kumpul-kumpul mungkin ngopi craft kalau kulit. Terus kalau Kalau misalnya ada formalnya enggak ada, Pi. formal enggak ada sama sekali. Kecuali mungkin kayu formal ini karena dia akan chapter Makassar artinya ada Oh, pusatnya. berarti ada mi anunya sudah ada dari Ada luar struktur yang ininya tuh. Iya, iya, iya. Ada strukturnya dia. Dan itu berarti kalau ngumpul-ngumpul event saja berarti ya. Iya, event. Biasa di pameran biasa ngumpul-ngumpul. Terus ini mungkin dari tadi sudah ada yang kepikiran, mau Kak beli itu buku putar-putar apa nggak namanya tadi? Ledger, buku putar-putar. Nah, di mana bisa didapatkan? Di Selain di workshop, kan di workshopnya di mana? Antang. di Antang. Alamat lengkap? Jalan Antang Raya, Ah, Perumahan Panakukang Mas 2, Blok C6 nomor 1. Di rumah aja. oh di rumah di produksi. Garasi, Garasi. Garasi. Kayak Bill Gates. Nah, Kayak gitu. Terus kalau misalnya sosial media ada? ada. Apa nama? Ada di bawah Indis J. Indis dot Harus ada di bawah, nggak mungkin Indis. ya. Indis titik CHE. Indis ya. Pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Ada tidak yang ingin kalian sampaikan tapi belum sempat saya tanyakan? Keduanya di Luali di. Iya, udah Kota Baru ini. Jadi kalau ini tuh keluhan tuh Oke. itu pelatihannya pemerintah jangan terlalu kuno lah. Oh, kuno kan? Dia Belum ya, kuno memang. target pelatihannya ibu-ibu kecamatan kayak gitu. Maksudnya iya. ini pemerintah harus dikendalikan sama ini anak muda kayaknya. Ada yang anak muda yang masuk supaya terbuka Terbuka, pikirannya lebih ya. kreatif lah gitu. Ah. Saya konsep pelatihannya apa? Biasa acara-acara untuk misalnya kayak kita diundang, ada anak kulit ini undang ini deh. Nah undang ini, acaranya untuk orang tua. Saya ibu kecamatan, bapak-bapak yang mau pensiun. Yang datang cuma untuk konsumsi Terus di situ. pelatihnya juga bicara tentang wirausaha baru tidak ada usahanya. Ah, ya Nah, betul. nggak ada, Pak. Sering jadi itu sorotan dia bicara tapi Nggak ada tidak usaha. punya usahanya. Iya, betul. Kasih motivasi ini, aduh kurang termotivasi. Iya, Kurang bagus. termotivasi apa kita? Kalau dari Andi mungkin ada, Ada. tapi Tapi fokusannya kalau misalnya mau cek di Indis sekarang kita lagi ada promo-promo. oh iya, Lagi ada obral, utamanya itu di gantungan kunci sama anunya
Ganci, Ini yang mana ganci. ganci? Ini ada ganci nih kecil. Oh, Atau iya. dia mau di zoom nih. Oh iya, iya. Nah, sama gelang itu sekarang kita lagi ngobrol itu. Mau cek di mana? Cek di IG-nya Indis. Indis titik CHE. Ya tadi cerita-cerita sama anak-anak Indis itu betul-betul dia buka sekali pikiranku, dan ya mungkin semoga yang nonton juga bisa terbuka pikirannya melihat industri kreatif di Makassar, jadi bisa tahu ada loh yang namanya ngopi craft atau yang kelas-kelas yang mereka bikin, dan tidak hanya untuk kulit, ada kayu, ada resin, dan lain-lain. Jangan lupa di follow di bawah sini untuk Instagram. Tetap selalu saksikan atau nonton itu yang namanya Santuy bareng Kopita. Chill dulu bro.